Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, mari kita bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat ini mudah-mudahan anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat mengikuti video presentasi pembelajaran kelas 4 masih pada bab yang ketiga dengan judul beriman kepada malaikat Allah. Pada pertemuan yang pertama sudah kita bahas tentang pengertian iman kepada malaikat. Kemudian selanjutnya kita akan membahas sifat-sifat malaikat. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bagian B, sifat malaikat. Jadi malaikat itu mempunyai sifat dan juga bisa dikatakan ada ciri-cirinya. Yang pertama ialah sifat malaikat diciptakan dari cahaya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan jin dari api, dan Adam diciptakan dari tanah, seperti yang disebutkan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Pada sabda Rasulullah tersebut bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya, bukan dari tanah atau api, dari cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Termasuk kita ini anak cucu Adam, Nabi Adam dulu. Kita ini termasuk anak cucunya Nabi Adam. Jadi karena awal manusia diciptakan adalah Nabi Adam alaihissalam. Termasuk kita ini berasal dari tanah, beda dengan malaikat. Kemudian yang kedua, malaikat itu bisa menyerupakan dirinya dalam bentuk manusia, bisa merubah wujud atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Maryam ayat 17, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, lalu kami mengutus ruh kami, yaitu Jibril, kepada Maryam. Dia menjelma, ruh Jibril itu menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Jadi pernah malaikat itu diutus oleh Allah kepada Maryam dalam bentuk manusia yang sebaik-baiknya, yang sempurna. Pernah menemui Maryam. Jadi malaikat itu bisa bertemu dalam wujud yang nyata, manusia melihatnya. Walaupun Allah menciptakannya secara gaib, ini kita tidak bisa melihat. Tapi malaikat itu atas izin Allah, mereka bisa menjelma sebagai manusia untuk bertemu manusia secara langsung. Manusia dapat melihatnya. Nah, kita tidak mengetahui apakah kita ini pernah bertemu dengan malaikat yang merubah bentuknya seperti manusia yang pernah kita
melihatnya kita tidak tahu. Semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi kita pernah bertemu, tapi kita tidak tahu kalau itu malaikat. Dan mungkin juga kita tidak pernah dipertemukan oleh Allah dengan malaikat-malaikatnya, karena kita tidak tahu. Dan nanti pasti kita akan melihatnya. Dan kita meyakini bahwa malaikat itu ada di dekat kita. Sebagaimana pembahasan pada bagian yang pertama, bahwa manusia itu didampingi oleh beberapa malaikat, baik di siang hari maupun di malam hari. Itu harus kita yakini. Dan setiap orang pasti nanti akan melihat malaikat. Paling tidak ketika manusia itu menemui ajalnya yang terakhir, yaitu kematian, maka disitulah manusia akan melihat malaikat yang akan membawanya, mengeluarkan ruhnya dari tubuhnya, dari jasadnya ini. Kemudian yang ketiga, malaikat itu memiliki sayap dengan jumlah yang beragam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Allah menambah pada ciptaannya apa yang dikehendakinya." Quran Surah Fatir ayat pertama. Jadi Allah itu menciptakan malaikat itu mempunyai sayap. Malaikat itu bisa terbang. Jadi dalam menjalankan perintah-perintah Allah, para malaikat ini naik turun ke bumi dengan menggunakan terbang, menggunakan sayapnya. Jadi ada yang sayapnya 2, ada yang 3 dan 4. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, malaikat itu taat kepada Allah dan tidak mendurhakai perintah-perintahnya. Allah menciptakan malaikat sebelum menciptakan manusia. Sebagaimana kita ketahui cerita Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Qur'an, mengatakan pada malaikat bahwa Allah akan menciptakan Adam, menciptakan manusia dari tanah. Kemudian Allah memerintahkan pada malaikat, kemudian iblis juga, setelah Nabi Adam diciptakan, untuk menghormati, bersujud kepada Adam, maka malaikat langsung bersujud kepada Adam. Karena malaikat ini adalah makhluk yang taat, tidak pernah durhaka kepada Allah. Sedangkan iblis, mereka menolak bersujud, memberi hormat kepada Nabi Adam.
Ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Oleh karena itu, kenapa iblis menolak bersujud? Iblis mempunyai sifat yang sombong, karena iblis merasa lebih baik daripada Adam, karena iblis diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Maka iblis menolak perintah Allah. Karena kesombongannya itulah iblis dicap oleh Allah sebagai golongan yang kafir dan akan dimasukkan ke dalam neraka. Anak-anakku semuanya yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, bisa kita ambil hikmahnya ketaatan ini. Mari kita berusaha untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya dengan sekuat-kuatnya, menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena iblis, sebagai contoh, satu kali menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Adam, sombong, sudah dicap sebagai golongan yang ingkar dan akan masuk neraka. Oleh karena itu, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong, membanggakan diri, khawatir nanti kita tidak bisa masuk surga. Karena kalau kita koreksi diri kita masing-masing, sudah berapa banyak kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa yang kita buat, berapa banyak perbuatan yang tidak baik, baik itu kepada orang tua kita, saudara kita, teman kita, dan yang lain-lainnya. Maka kita harus banyak memohon ampun kepada Allah, beristighfar. Jangan sampai kita tidak bisa mendapatkan ampunan dari Allah karena kita tidak mau memohon ampun, tidak mau beristighfar, karena kita punya salah. Mari kita bersihkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang akan membuat kita berdosa. Mari kita bersama-sama memohon ampun, memperbanyak ibadah sholat, membaca Al-Quran, berzikir, karena hanya itulah yang akan menemani kita nanti di hari akhir, mulai dari alam kubur sampai datangnya perhitungan di pengadilan Allah yang Maha Adil. Anak-anakku semuanya, kemudian yang kelima ialah malaikat itu tidak berjenis kelamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya penjelasannya, orang-orang musyrik pada masa Nabi Muhammad SAW menyebut Allah memiliki anak perempuan. Maksudnya ialah malaikat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sangat murka kepada mereka. Quran surah Az-Zukhruf ayat 19. Karena Allah tidak dilahirkan, dan malaikat tidak berjenis kelamin wanita atau laki-laki.
Jadi malaikat itu tidak berjenis kelamin, tidak ada yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian yang terakhir, sifat malaikat ialah tidak makan dan minum. Malaikat tidak makan dan minum sebagaimana kita manusia. Karena memang Allah menciptakan malaikat itu tidak punya keinginan atau tidak punya rasa lapar dan haus. Jadi ada suatu cerita pada suatu hari Nabi Ibrahim alaihissalam sedang berada di rumahnya. Beliau dikunjungi oleh pemuda-pemuda kuat dan berparas tampan. Mereka mengucapkan salam dan Nabi Ibrahim alaihissalam menerimanya dengan baik. Kemudian beliau menyembelih kambing yang gemuk, kemudian membakarnya dan menyuguhkannya kepada tamu-tamunya itu. Setelah menyuguhkan kambing guling, Nabi Ibrahim kaget karena para tamu tidak memakannya. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak makan?" Dan para tamu itu mengatakan bahwa mereka adalah malaikat yang menjelmakan dirinya dalam bentuk para pemuda. Mereka datang untuk memberi kabar gembira tentang seorang putra bernama Ishak yang akan lahir dari istrinya, yaitu Sarah. Hal ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 24 sampai 28. Demikianlah anak-anakku sekalian penjelasan bab 3 bagian yang kedua. Insyaallah nanti kita akan melanjutkan pembahasannya bagian yang C, nama dan tugas malaikat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.